Kehidupan Ruben Onsu terlihat lumayan runyam semenjak ia meninggalkan Yesus Kristus. Assalamualaikum. Mereka sampai detik ini masih ngurusin Mas Ruben yang sudah mu'alaf dan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruben Onsu adalah saudara kami dalam iman. Maka di sini kami berhak berkomentar menanggapi orang-orang yang seperti Anda ini. Memang kami tidak mengenal Ruben Onsu secara personal. Namun dalam Al-Quran kami tentunya diajarkan agar innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya sungguhnya orang yang beriman itu sejatinya bersaudara. Nah, ikhwafillah, sehingga kalau misalkan ada pernyataan Anda yang mengatakan Ruben Onsu itu runyam, atau sinonim dari kata runyam itu adalah kacau, rumit, atau semeraut kehidupannya karena meninggalkan Yesus, maka kami akan menjawab itu semua. Baik, bantahan yang pertama, Anda yang bilang hidup Ruben Onsu itu runyam, atau kacau, atau rumit, atau semeraut gara-gara ninggalin Yesus, itu hemat kami cuma omongan yang kosong saja, yang lahir dari hati yang kemudian iri dan dengki. Bisa jadi karena hati sudah tertutup dengan kebencian. Pertanyaannya, siapa yang bikin dia runyam itu? Kita ikuti dulu statementnya ya ikhwah. Siapa yang bikin dia itu runyam? Hemat saya, bisa jadi justru Anda ya yang ngomentari semacam ini, sekelompok yang iri, yang tidak rela melihat seorang selebritis besar berpaling ke jalan yang benar. Masih ingat ya ikhwah, betapa banyak yang meracuni hari-harinya sejak awal Mas Ruben Onsu ini mu'alaf. Disebut Yudas Iskariot, dibilang pengkhianat di live TikToknya itu. Ruben Onsu dikatakan Yudas begitu ya. Bahkan namanya juga jadi diganti ya ikhwah, dengan pemilik channelnya dengan judul menyala Ruben Iskariot. Coba lihat, ini serangan-serangannya begitu sangat hebat luar biasa. Caciannya, makiannya begitu sangat hebat luar biasa. Namun alhamdulillah Mas Ruben tenang begitu ya. Padahal beliau ini sedang berusaha mencari harta yang halal. Kemudian disebar kabar bohong bahwa dia sekarat ya. Bahkan dicela ikhafillah, dicela sana sini, dihujat habis-habisan seperti seorang yang haus mencari minum gitu, mencari air. Itu semua kerjaan siapa? Yang jelas kaum yang tak ridho ya ikhwah, yang jiwanya kecil, kemudian terbakar karena melihat Ruben Onsu justru semakin tenang, semakin sabar, semakin dewasa, dan semakin dekat dengan kebenaran. Bahkan, alhamdulillah, beliau sudah ada dalam kebenaran Islam. Dan perlu dicatat, Ruben Onsu ini tidak satu iman lagi dengan Anda. Dia sudah menjadi saudara kami dalam iman. Dan Al-Quran sudah jelas menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalian yang masih nyinyir, masih mengganggu, masih menyebar narasi yang hitam, itu tandanya jangan-jangan Anda yang hidupnya runyam sejati itu. Hati Anda yang mungkin dipenuhi kebencian. Atau boleh jadi iman kalian ini yang kemudian goyah karena melihat beliau ini mu'alaf. Dan mungkin dendam Anda itu tak pernah padam. Hemat saya, Ruben itu sabar menghadapi kalian semua. Dan beliau tidak pernah membalas. Beliau sibukkan diri dengan kajian, menimba ilmu, dan melakukan banyak-banyak kebaikan. Subhanallah. Dan dengar baik-baik, wahai kaum yang hatinya mungkin sakit hati, kalian bilang hidup Ruben Onsu itu runyam setelah mu'alaf. Yang runyam itu justru bisa jadi hidup Anda yang penuh dengan kebencian yang buta, iri dengki yang menggerogoti tulang sumsum Anda, dan dendam yang tak pernah selesai karena kalian kalah telak melihat seorang Ruben Onsu yang mungkin dulu kalian puja-puja, sekarang justru sujud kepada Allah yang Maha Kuasa. Anda kira hidayah itu main-main? Dia sudah lepas dari belenggu syirik yang kalian pertahankan mungkin sampai sekarang. Sekarang dia punya ketenangan yang kalian tidak akan pernah rasakan. Punya saudara satu iman, punya rezeki yang alhamdulillah beliau mengalir karena barokah hidayah. Dan dikabarkan hari-hari ini beliau adalah orang yang kemudian laku dengan peringkat teratas dalam berdagangnya. Subhanallah. Pertanyaannya kemudian, sementara Anda yang nyinggung Ruben Onsu ini masih sibuk jadi komentator, nyebar sesuatu hal yang kemudian tak layak dan tak pantas, berharap mungkin Ruben Onsu itu jatuh supaya kalian bisa tertawa puas. Nauzubillah min dzalik. Singkirkan hati yang dengki itu, singkirkan hati yang kurang baik itu. Maka di sini kami sampaikan, cukup sudah. Ruben Onsu sudah bahagia di jalan yang benar. Dan Anda bagaimana? Apakah masih mau di jalan merana dalam kebencian sendiri? Dan akhir-akhir ini, saudara Ruben Onsu sedang menghadapi ujian dalam rumah tangganya, ikhafillah. Maka ketahuilah, ujian semacam ini bukan pertanda
keburukan, bukan pertanda azab atau kutukan, tidak ya ikhwan, melainkan ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat seseorang hamba yang telah mendapat hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diuji? Artinya, orang yang beriman pasti diuji. Ujian rumah tangga adalah bagian dari sunnatullah. Banyak nabi, banyak orang saleh yang sebelumnya juga diuji dalam keluarga, harta, kehormatan, agar kesabaran dan keikhlasannya semakin teruji selama Ramadan Onsu tetap berada di atas kebenaran, menjaga syariat Islam dan berpegang teguh pada akhlak mulia. Maka ujian ini akan menjadi ladang pahala dan peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat pentingnya bagi Mas Ruben, yang pertama, selama beliau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selama akhlak terjaga, tidak berkata kasar, tidak kemudian merendahkan orang lain, tidak menghina, dan tetap menjaga lisan serta perilaku sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Selama beliau sabar, tawakal, dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, doa, dan muhasabah diri, maka semuanya akan mengandung pahala. Dan sekali lagi, umat Islam meyakini innamal mu'minuna ikhwah. Oleh karena itu, sebagai saudara seiman, kami mendoakan yang terbaik untuk Ruben Onsu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kekuatan iman di tengah ujian ini. Semoga tenangnya Ruben ini menjadi saksi kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya, bukan sebaliknya. Kepada semua pihak yang melihat situasi ini, marilah kita saling mendoakan kebaikan, bukan malah menambah beban dengan fitnah atau komentar yang menyakitkan. Sebab setiap pernyataan, setiap ucapan dan tingkah laku kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ruben Onsu telah memilih jalan kebenaran. Ujian ini insya Allah akan melahirkan versi dirinya yang lebih kuat lagi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Sabar adalah kunci, doa adalah senjata, akhlak mulia adalah pelindung bagi kita. Doa terakhir, ujian rumah tangga bukan pertanda azab dan bukan pertanda siksa, tidak seperti yang dituduhkan, melainkan kesempatan untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Selama Mas Ruben tetap berada di jalan kebenaran itu sendiri, menjaga syariat Islam dan berakhlak mulia, tidak berkata kasar, tidak merendahkan, tidak menghina, serta menjaga lisan dan perbuatan, maka insya Allah ujian ini tentunya akan menjadi pembersih dosa dan peningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini hemat kami, Mas Ruben Onsu ini sejatinya tidak meninggalkan Yesus, tidak meninggalkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Justru syariatnya Nabi Isa itu sangat jelas. Beliau melaksanakan ibadah salat sebelumnya dengan sujud, maka umat muslim pun sujud di dalam salatnya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam puasa, maka kita pun juga melaksanakannya tanpa ragu. Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Tuhan Allah Rabbul Alamin, maka kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa disunat, maka umat Islam pun juga laki-laki itu wajib melaksanakan sunat. Nabi Isa alaihissalam tidak makan daging babi, maka kita pun sebagai umat Islam melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Subhanallah, sejatinya kita tidak meninggalkan, umat Islam tidak meninggalkan Nabi Isa. Yang jelas meninggalkan itu adalah orang yang justru tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Bagi para sahabat yang ingin turut berpartisipasi dan mendukung perjuangan dakwah ini, antum dapat menyalurkan dukungan melalui kris yang kami tampilkan. Semoga setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari kebaikan yang menghantarkan kita semua kepada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.